Jika kalian berpikir dengan si Sheila nutup pakai selimut itu aman, kalian salah besar. Setelah si Sheila nutup dirinya pakai selimut, tiba-tiba kursi yang ada di samping tempat tidur, yang di depan meja rias, tiba-tiba ketarik. Dia tidur, dia merem lagi di balik selimut. Tiba-tiba kaca kamarnya ada yang ngetok. Yang di logika si Sheila itu nggak mungkin dilakuin, karena kamar si Sheila ada di lantai 2. Gimana caranya orang mau ngetok? Di situ Sheila dia karena dia tetap penasaran. Sheila takut tapi dia penasaran. Pas dia buka selimutnya, nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue akan membawakan sebuah kisah yang serem banget pastinya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan buat yang udah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan-urusannya. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung mulaikan ceritanya. Tokoh utama dalam cerita ini kita sebut aja namanya Sheila. Sheila adalah pemuda, mahasiswi sih lebih tepatnya, yang berasal dari Surabaya. Ceritanya, si Sheila ini dia ada seperti seminar lah, atau pertukaran pelajar di Yogyakarta. Dan acara tersebut itu ada sekitar 4 hari, yang dimana hal tersebut mengharuskan Sheila menginap di Jogja. Singkat cerita, hari seminar pun datang, H-1 si Sheila nih udah OTW nih. Nah, Sheila OTW dari Surabaya sekitar jam 6 pagi. Yang dimana dia nyampe di Jogja itu sekitar jam 4 sore. Nah, singkat cerita, dia turun di stasiun Tugu. Dan sebelum dia berangkat, si Sheila ini udah nyari-nyari di aplikasi buat booking hotel. Dan dia udah menemukan satu hotel yang gue gak akan sebutin hotelnya. Dan dia membayar 1.800.000 buat 4 hari. Dan menurut dia itu the best price lah. Dan segera setelah dia nyampe di stasiun Tugu, si Sheila langsung datang ke hotel yang udah dia booking tersebut, yang kebetulan deket banget. Yang dia jalan aja udah nyampe di hotel tersebut. Singkat cerita, dia nyampe di hotel tersebut dan dia di resepsionis tuh. Nah, di situ dia bilang sesuai dengan aplikasinya. Dan di situ pun karena udah emang jamnya check-in, ya resepsionis tersebut melayani Sheila selayaknya ya pelanggan lah. Singkat cerita dapat tuh dia kuncinya. Nah, kebetulan di hotel ini kamar si Sheila ada di lantai 2. Si Sheila naik di kamarnya dan masuklah dia ke kamarnya kan. Pertama kali dia melihat hotel ini emang keren banget. Nuansanya tuh ala-ala jadul gitu lah, ala-ala Jogja banget lah pokoknya. Dari arsitekturnya emang kayak Jogja banget, klasik itulah. Dan di salvo ketika dia masuk tuh ada diiringi suara gamelan, karena emang di bawah situ sering ada live music. Di situ si Sheila udah seneng banget ya, dan nggak sedikit pun ada perasaan curiga. Begitu Sheila masuk, dia rapiin barang-barangnya, dia buka kordennya. Nah, pas dia lihat view-nya itu langsung ke stasiun. Nah, di situ Sheila langsung rapi-rapi, apapun lah ya, emang karena si Sheila nih orangnya emang rapi. Jadi kayak meja dan segala macamnya tuh dirapiin tuh sama si Sheila. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore dia udah selesai kan, rapi-rapi, dia mandi. Nah, di jam 6 pagi si Sheila ini inisiatif buat pergi ya jalan-jalan aja lah di daerah Malioboro. Karena si Sheila suntuk juga sendirian kan dia. Akhirnya si Sheila mutusin buat keluar ke daerah Malioboro. Nah, si Sheila keluar dari habis maghrib dan si Sheila balik lagi ke hotel sekitar jam 9. Karena besoknya mau ada seminar, si Sheila ya pengen buru-buru istirahat. Takutnya kalau dia begadang nanti malah besok takutnya kesiangan. Nah, singkat cerita di situ si Sheila udah sholat segala macam. Nah, udah dirapi-rapiin, dipreparein barang yang mau dibawa besok. Nah, di situ si Sheila tidur tuh akhirnya. Dia udah mulai tidur dan memejamkan matanya. Di situ tiba-tiba dari arah kamar mandi si Sheila ngedengar keran yang ada di wastafelnya itu nyala.
Di situ Sheila mikir, oh mungkin dia tadi lupa nutup keran ketika mandi. Singkat cerita, Sheila bangun dari tidurnya. Dia masuk ke kamar mandi dan benar, keran wastafelnya itu nyala. Singkat cerita dimatiin sama si Sheila. Dia balik ke tempat tidur lagi dan dia mencoba tidur lagi. 5 menit setelah itu, tiba-tiba kerannya hidup lagi. Dan si Sheila nyamperin lagi ke toilet tersebut. Di situ si Sheila masih berpikir positif, atau mungkin kerannya nih kendor, sehingga tiba-tiba nyala. Dimatiin lagi tuh sama si Sheila. Dia balik tidur lagi. Dan di kesempatan ketiga, keran tersebut nyala lagi. Di situ Sheila sebenarnya udah mulai berpikir nggak beres nih. Cuman dia tetap berpositif thinking dan dia beranjak dari tempat tidurnya. Cuman ketika dia udah sampai di lorong tempat toiletnya, jadi dari tempat tidur ke toilet tuh kayak ada semacam lorong kecil lah di pintu keluar tuh, dia ngeliat di bawah ada bayang-bayang di depan wastafel tersebut. Bayangan tersebut tuh seperti kaki. Nah, cuma ketika dia lihat secara lebih detail, kaki tersebut hanya nyampe di paha. Ke atas itu kosong, nggak ada apa-apa. Di situ Sheila shock dan dia terus langsung kabur. Dia langsung balik ke tempat tidurnya. Dia tarik selimutnya dan dia tutup pintu mukanya. Di situ si Sheila karena sendirian belum merinding banget. Jika kalian berpikir dengan si Sheila nutup pakai selimut itu aman, kalian salah besar. Setelah si Sheila nutup dirinya pakai selimut, tiba-tiba kursi yang ada di samping tempat tidur, yang di depan meja rias, tiba-tiba ketarik. Soalnya si Sheila inget banget kalau ketika tadi dia beresin kamarnya, kursinya tuh dipepetin gitu loh sama meja. Dan ketika dia buka, bener, kursi tersebut udah kayak ketarik ke belakang. Di situ Sheila dia beranjak lagi, dia dorong lagi kursinya ke depan, dan dia tarik selimut lagi. Nah, setelah itu si Sheila tuh ngintip. Dia ngintip dikit-dikit. Bener, kursi tersebut pelan-pelan ketarik ke belakang lagi. Di situ Sheila ngomong dari dalam hati bahwa tolong jangan ganggu saya. Saya di sini cuma mau istirahat. Saya ada acara di sini, jadi tolong. Saya nggak ganggu Anda, tolong Anda jangan ganggu saya. Kalau kalian pikir dengan si Sheila ngomong gitu, makhluk tersebut gak ganggu lagi, ini baru permulaan. Nah, bersamaan setelah itu, jadi di samping tempat tidurnya itu kan ada lemari. Di atas lemari, si Sheila ngelihat kaki yang tidak ada badannya tadi bergelantungan di situ. Di situ si Sheila udah nge-freeze sejadi-jadinya, udah nggak bisa gerak. Baca doa buat buka mulut aja susah banget. Dia cuma dalam hati udah berdoa sejadi-jadi, cuman beneran gak bisa, bener-bener nge-freeze, gak bisa apa-apain. Nah, setelah dia udah mau ngomong susah banget, akhirnya dia bisa ngomong, dan dia beraniin diri buat ngomong. Dia ngomong gini, tolong, saya di sini ada seminar besok, saya besok mau belajar, dan saya di sini cuma mau istirahat, dan saya gak ganggu Anda. Tolong jangan ganggu saya. Sekejap setelah dia ngomong kayak gitu, sosok tadi yang dia duduk di atas lemari, yang sambil menggelantungkan kakinya sambil ketawa-tawa, perlahan tiba-tiba menghilang. Di situ si Sheila mikir mungkin sosok ini udah mengerti dan gak bakal ganggu lagi sama si Sheila. Di situ posisi udah jam 2. Sheila pikir masih ada waktu buat istirahat lagi. Akhirnya dia mencoba lagi buat merem. Tiba-tiba ada suara telepon berdering. Di situ karena si Sheila mikir, oh mungkin ini resepsionis nih, dengan laporan dari kamar samping, karena si Sheila teriak-teriak tadi kan. Begitu teleponnya diangkat, gak ada jawaban. Ditunggu, dihalo-haloin sama si Sheila, ini gak ada lagi, gak ada suara. Tutup lagi, tidur lagi, gak lama nyala lagi. Diangkat lagi sama si Sheila, tetap aja gak ada jawaban. Hingga sampai 3 kali. Satu Sheila udah bodo amat sama telepon tersebut, udah dicuekin. Dan tadi sempat ketika dia ngangkat telepon terakhir, si Sheila ngomong, tolong jangan ganggu saya, tolong pergi. Diteriakin sama si Sheila. Nah setelah itu telepon ditutup, dan dia berusaha lagi buat tidur. Dia tidur, dia merem lagi di balik selimut. Tiba-tiba kaca kamarnya ada yang ngetok. Yang biologi si
Sheila itu nggak mungkin dilakuin, karena kamar si Sheila ada di lantai 2. Gimana caranya orang mau ngetok? Di situ Sheila dia karena dia tetap penasaran. Sheila takut tapi dia penasaran. Pas dia buka selimutnya, nggak ada siapa-siapa. Di situ Sheila udah mulai nggak jelas, udah panik banget. Dan segera setelah itu, teror yang gue bilang tadi dari awal, dari mulai keran, kursi ditarik, ada orang ketawa, TV nyala, dan jendela diketok-ketok terjadi secara bersamaan. Di situ Sheila udah teriak-teriak banget, udah takut banget. Hingga untung nggak lama setelah itu ada azan subuh, dan selesailah semua tersebut. Dan begitu azan subuh, Sheila dia langsung mengemasin barangnya, udah nggak dilipet, pokoknya dimasukin koper. Segera sholat subuh dan dia pergi keluar. Dia udah nggak peduli lagi mau tinggal di mana, yang penting dia harus keluar dari hotel tersebut. Nah, cuman sebelum dia keluar, sebelum dia check out, jam 6 lah, dia tuh sempat sarapan, dia sempat breakfast. Nah, setelah breakfast, jam 7 pas, dia ke resepsionis dan dia taruhnya kunci kamar ya. Dan dia bilang ke resepsionis ya, kalau dia mau check out sekarang juga. Di situ resepsionis dia nanya dong, loh kak, kakaknya bukannya 4 hari? Oh iya, nggak apa-apa, saya mau tinggal di kos aja, ada kos teman saya om. Loh tapi kan ini kakaknya 4 hari. Iya nggak apa-apa. Di situ resepsionis sempat heran, cuman ya karena si Sheila dia udah pengen banget buat check out, akhirnya resepsionisnya ngelayanin tuh, diproses. Nah pas diproses, resepsionisnya sempat lihat kuncinya. Jadi di kuncinya kan ada tuh kan nomor kamar ya. Di situ begitu resepsionis yang lihat, dia tuh sempat berbisik-bisik sama teman di sampingnya, kayak ngomongin sesuatu. Nah segera setelah itu resepsionisnya dia ngomong sama si Sheila, loh kak, kakak kemarin check in sama resepsionis yang mana? Saya kemarin check in sama karyawan, sama resepsionis yang pakai baju batik. Gitu ya. Tapi ini kakaknya beneran mau check out? Nggak mau saya ganti sama kamar lain? Nggak kak, nggak, pokoknya saya udah mau check out aja. Oh gitu ya kak, oke lah. Cuman soalnya kak, ini kamar ini tuh udah nggak pernah disewain, udah nggak pernah dipakai. Makanya dari itu saya nanya ke kakak, siapa yang ngasih kunci ini? Siapa resepsionis yang ngasih kunci ini? Hah, nggak pernah kepake gimana? Orang saya dikasih kunci di situ. Iya kak, kamar itu udah nggak pernah dipakai dan dikasih ke pelanggan. Lah, kakak jangan bohong kak, saya semalam tidur di situ. Yaudah, sekarang kakak tunjukin ya kamar yang semalam kakak inepin. Akhirnya di situ Sheila ditemenin sama resepsionis dan bellboy nih buat ke kamar tersebut. Lihat di mana letak kamarnya, sama nggak nih sama yang dimaksud resepsionis tersebut. Singkat cerita, si Sheila diantar, si Sheila nunjukin, dan bener, kamar yang ditempatin si Sheila bener sinkron sama kamar yang dimaksud resepsionis tersebut. Karena masih kurang puas, dibuka lah itu. Dan kalian tahu, ya, begitu Sheila masuk ke kamar tersebut, Sheila shock. Karena emang bener, kamarnya beneran yang bekas tadi dia berantakin. Cuman kamarnya dalam keadaan berdebu dan kayak nggak pernah ditempatin orang. Banyak sarang laba-laba, tapi keran yang tadi nyala itu masih nyala dengan posisinya sama, basah. Anjir, mau merinding banget ya. Di situ akhirnya resepsionisnya nelpon sama manajernya. Sang manajer ini minta maaf sebesar-besarnya sama si Sheila karena udah ngasih kamar ini, yang sebenarnya manajernya nggak tahu siapa yang ngasih kunci kamar ini. Dan si manajer akhirnya ngasih refund full, gak dipotong sekalipun kepada si Sheila. Akhirnya si Sheila terima refundnya dan dia dianterin di lobi sambil nunggu temennya. Nah tadi si Sheila tuh setelah itu ngontak temennya yang ada di Jogja buat ngejemput dia, ya karena buat tinggal di sana gitu. Nah nggak lama si Sheila nunggu, akhirnya si Sheila dijemput sama temennya dan akhirnya si Sheila ciao dari hotel tersebut. Gimana menurut kalian? Gue aja ceritain aslinya, lihat nih, merinding buat gue.
Kalau gue bayangin di TKP saat itu, anjir, ngeri banget sih. Si Sheila nih bang, gokil banget sih gue akuin. Ya jadi sekian cerita yang bisa gue bawain. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Ferry Ramadhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.